Selamat mendengarkan podcast ini. Terdapat beberapa fenomena dari apa yang dilakukan oleh Tuhan semesta alam yang membuka mata pengertian kita untuk menemukan hakikat Tuhan dan hukum yang ditetapkannya, atau salah satu hukum kehidupan yang ditetapkannya. Jadi dari beberapa fenomena melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita menemukan satu kesimpulan yang di dalamnya kita dapat menangkap hakikat Tuhan dan salah satu hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan berbahagialah saudara yang memahami hakikat Tuhan ini dan memahami prinsip dari salah satu hukum kehidupan yang ditetapkan Tuhan tersebut, bahwa Tuhan dalam mengerjakan sesuatu selalu dengan ketat menggunakan prinsip proses yang bertahap. Tuhan dalam mengerjakan sesuatu selalu dengan ketat menggunakan prinsip proses bertahap. Ini adalah hakikat Tuhan dan hukum kehidupan yang ditetapkannya. Dari hal itu kita menemukan hakikat Tuhan dan hukum yang ditetapkannya. Nah, hukum ini nampak jelas pada penciptaan alam semesta yang dikerjakan Tuhan dalam beberapa hari, atau penciptaan alam semesta yang dibagi dalam 6 hari. Usai melakukan penciptaan pada hari pertama, lalu penciptaan berikut hari kedua. Usai hari kedua, ya masih belum lengkap, tapi ditinggalkan itu hari kedua untuk masuk hari ketiga, hari esoknya, dan seterusnya. Kan ketika Allah memisahkan laut dari darat, sekaligus diberi pohon-pohon, sekaligus kasih binatang, sekaligus mestinya bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Ini mengandung pesan penting yang kita harus serius, sungguh-sungguh perhatikan. Logika manusia sekarang, ya logika manusia yang wajar sekarang, bisa memandang tindakan Tuhan tersebut sebagai pemborosan waktu dan tidak taktis. Kurang taktis. Bukankah oleh kemahakuasaan Tuhan, dalam sekejap Allah mampu menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya tanpa berlarut-larut berhari-hari. Kalau mau cepat sekaligus Tuhan bisa lembur supaya waktunya lebih efisien. Itu hari pertama, itu hari kedua, itu hari ketiga. Kenapa tidak langsung diselesaikan, atau kalau kurang cukup hari itu lembur? Apakah Allah mesti perlu lembur ya? Saya kira tidak, saudaraku. Bukankah Ia adalah Allah yang Maha Kuasa? Ya. Kenyataannya demikianlah Allah semesta alam, bahwa Ia menciptakan segala sesuatu dalam atau dengan proses yang bertahap. Nah, di balik fenomena ini, fenomena yang saya sebut real ini, yaitu dari apa yang dikerjakan Tuhan, terdapat pesan yang sangat penting untuk dicermati, pesan yang harus dipahami dan kita menerimanya. Pengertian ini, saudaraku, akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Percayalah, akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan juga menggunakan proses yang bertahap ini sampai bangsa itu menginjak tanah Kanaan. Nah, oleh karena ada proses tersebut, sebagai kompensasinya atau efek sampingannya atau dampaknya langsung dari hukum proses yang bertahap itu, sebagian besar bangsa itu tewas di padang gurun. Bukankah sebenarnya Tuhan berkuasa memindahkan bangsa Israel
generasi Musa, bangsa Israel generasi Musa yang keluar dari Mesir tersebut dengan mujizat. Sekalianlah dengan mujizat. Ya, Tuhan kan telah memulai dengan mujizat, dengan mengobrak-abrik dan mengopok-opok Mesir, sekaligus membunuh Al-Qujo Firaun. Sekalianlah bikin mujizat begitu, buat jalan rata, sehingga dengan mudah bangsa itu menjangkau tanah Kanaan. Tetapi ternyata dengan proses yang bertahap ini, sebagian besar bangsa Israel tewas di padang gurun. Dan dalam Korintus, saudara bisa membaca 1 Korintus 10, dikatakan, dan semua itu menjadi peringatan bagi kita. Kalimat itu tidak perlu sulit dimengerti, tidak perlu sulit ditafsirkan. Peringatan berarti seperti bangsa Israel banyak yang tewas di padang gurun, maka kamu pun juga bisa tewas. Sekali lagi, mestinya kalau pakai pikiran manusia yang bodoh, yang tidak mengerti hakikat Tuhan ini dan prinsip hukum proses bertahap ini, Tuhan bisa memindahkan, sangat berkuasa memindahkan bangsa Israel generasi Musa tersebut dengan mujizat, sehingga mereka dapat menjangkau tanah Kanaan tanpa perjuangan yang sangat melelahkan 40 tahun di padang gurun itu. Melelahkan bagi bangsa itu juga melelahkan bagi Tuhan. Maksud Tuhan lelah, Pak? Ya, ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan kamu melelahkan aku. La'ah, melelahkan, la'ah. Tapi kata ini juga bisa berarti grief, mourning, ratapan, mourning, ratapan, grief. Allah tidak pernah bisa lelah dalam segala karyanya, tetapi mengurusi manusia Allah merasa lelah dalam arti berduka, grief. Saudara membaca dalam kitab Keluaran, menemukan bagaimana Tuhan nyaris ngambek, atau bisa dikatakan ngambek, mau meninggalkan bangsa itu. Betul? Meninggalkan bangsa itu, sampai kemudian Musa semacam membujuk Allah dan berkata, ya Allah, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini jika Tuhan tidak menyertai kami. Hapus namaku dari kitab kehidupan. Aku akan menyertai kamu Musa, tapi tidak menyertai bangsa ini. Tuh, akhirnya Tuhan dilunakkan ya, dengan pertobatan dan kurban bangsa itu. Ini mengandung pesan, saudaraku. Tuhan lelah, capek deh. Dalam beberapa teks perjanjian lama maupun perjanjian baru, nampak kesan kuat bahwa Allah lelah karena atau terhadap bangsa atau umat pilihannya tersebut. Ya, Yesaya 7 ayat 13 misalnya, Ibrani 3 ayat 8 sampai 19, Roma 20 ayat 21, 1 Korintus 10 dan lain sebagainya. Dari hal tersebut nampak bahwa Allah tidak bisa menghindarkan dirinya dari hukum itu. Allah sendiri tidak bisa menghindarkan dirinya dari hukum itu, sebab Ia sendiri yang mulia yang menetapkannya, dan Allah sendiri konsekuen terhadap hukum tersebut. Di sini seakan-akan Tuhan sendiri terjerat oleh ketetapannya. Pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati, dan Allah konsekuen. Sekarang Allah juga konsekuen dengan prinsip-prinsip atau hukum yang Allah sendiri tetapkan, saudara. Kalimat ini sengaja saya tulis, saudara, agak kurang enak didengar, tetapi supaya membuat Anda siuman atau berjaga, ya. Seakan-akan Tuhan sendiri terjerat oleh ketetapannya itu. Seakan-akan Tuhan sendiri terjerat oleh ketetapannya itu. Seandainya Tuhan tidak menggunakan proses bertahap, maka tidak ada di antara bangsa Israel yang tewas di padang gurun. Itu berarti semua akan sampai ke tanah Kanaan, saudara-saudaraku.
Bukankah ini lebih praktis ya dan taktis ya? Sekilas tindakan Tuhan membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun sebagai suatu kebodohan. Sebab sebagian besar bangsa itu sudah sangat menderita sebagai budak di Mesir. Sekarang mereka di padang gurun dibuat susah juga. Nggak ada air kadang-kadang. Sudah nggak ada makanan yang enak. Sampai mereka berkata, enak di Mesir. Betul nggak? Betul nggak? Kau bawa kami ke padang gurun dan kau jadikan gurun ini menteng pulau, gunung gadung atau tanah kusir. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Coba. Itu kan artinya kamu bunuh kami. Paham nggak saudara? Betapa tragisnya. Kasihan loh bangsa itu. Udah jadi budak menderita diseret lagi. Kadang-kadang berhari-hari nggak ada air, betul? Halo? Nggak ada makanan daging, nggak ada bawang katanya, betul? Lalu mati nggak sampai tanah Kanaan. Coba, saudara pernah mikir nggak itu Tuhan itu punya kerjaan? Anda masih bersama saya? Sudah di tanah Mesir menderita, diseret, menderita di padang gurun, dan akhirnya mati di padang gurun. Coba, tadi ada kalimat Tuhan sendiri terjerat oleh hukumnya. Seakan-akan. Dan Allah memang menjeratkan diri, sebab Allah memang Allah yang sangat konsekuen. Saudaraku, inilah Tuhan yang memiliki rule hukum di dalam dirinya. Ada rule hukum di dalam dirinya, dan Allah konsekuen dengan rule itu. Hakikat Allah dan hukum yang ditetapkan ini harus diperhatikan dengan serius. Tuhan Yesus pun dalam karya penyelamatannya ya, masuk proses yang bertahap. Ia menjadi manusia yang lahir seperti anak-anak lain, betul? Lukas pasal 2, dia bertahap dalam kebijakan, bertumbuh dalam fisik, betul? Wah, tidak sulapan saudara. Memang di kitab Apokrifa itu ada cerita-cerita atau dongeng-dongeng ketika Yesus masih kecil. Katanya dia pernah mengambil tanah dibentuk burung lalu jadi burung. Beneran, kita nggak terima lah yang gitu-gitu, yang boten-boten. Tetapi Tuhan Yesus betul-betul jadi manusia. Nah, dari umur 0 tahun lahir sampai umur 30 apa yang dikerjakan? Nggak bisa tidak, dia juga menjadi tukang kayu. Itu paling logis saudaraku. Ketika Tuhan Yesus dituduh sebagai gila, yang datang bukan papanya loh. Siapa? Mamanya. Makanya menurut analis observasi Alkitab, Yusuf itu mati muda. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, papanya nggak ada, Yusuf nggak ada. Yang ada itu adalah mamanya. Sampai kemudian Tuhan Yesus menyerahkan mamanya kepada Yohanes. Lihat mamamu, lihat anakmu, kau gantikan tugasku. Tuhan, ini anak yang yang nurut sama orang tua. Oke, amin. Nah, saudara-saudara Yesus itu sangat besar kemungkinan saudara-saudara tiri. Tapi ini kita nggak usah persoalkan, nanti ada orang yang tersinggung. Tapi buat kita nggak masalah kok. Sebab Allah Bapa meminjam Maria itu meminjam rahimnya. Tentu Maria harus kita hormati sebagai manusia yang luar biasa, tetapi kita hormati pada proporsinya. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan Yesus selama umur 12 tahun sampai 30 tahun itu kan lenyap. Apa yang dilakukannya? Nah, bukan tidak mungkin dia juga hidup seperti yang lain. Dia bukan makhluk aneh. Dia bukan entitas asing. Dia bukan alien, dia manusia yang seperti yang lain. Dan di situ dia membuktikan kemanusiaannya yang sempurna, taat kepada Bapa di surga. Amin, saudara? Ya. Saudaraku sekalian yang kekasih, selama 3,5 tahun ia mengajar. Ia harus berlelah-lelah, ia ngantuk juga, capek juga. Alkitab mengatakan loh, dia sampai tertidur di kapal di tengah-tengah ombak, dia tertidur. Ada pura-pura kali, dan kurang ajar kamu. Betul-betul dia letih, dia tidur loh. Ia harus mati di kayu salib. Ketika
Dia maju ke tiang salib, ia ketakutan. Itu bukan pura-pura. Oh, dia mau ditentukan oleh Allah menang. Nggak begitu. Waduh, nggak begitu. Orang-orang bodoh ini. Betul-betul dia takut. Sampai doanya saja, biar kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Oh, itu kan sandiwara. Kurang ajar tuh. Waktu dipaku menggetar betul, bukan duk. Nggak sakit, nggak sakit. Nggak begitu. Ia harus naik ke surga, dan orang percaya harus meneruskan karya keselamatannya sampai ke ujung bumi. Suruh aja tuh malaikat, nggak bisa. Harus orang percaya. Nah, kalau malaikat yang mengerjakan, nggak usah, saudaraku. Ya, saya ditanya oleh oleh salah seorang saudara di Kelapa Gading waktu khutbah, waktu memberikan PA soal malaikat. Kita kan memberikan PA soal malaikat ini. Malaikat itu siapa? Nanti tujuannya saya mau membahas Lucifer sebenarnya. Lalu berkata, Pak, bagaimana dengan orang yang mengajar malaikat yang itu menginjil atau membantu memenangkan jiwa? Ya ampun, kagak atuh. Malaikat melayani orang yang mau diselamatkan. Penginjilan amanat agung dipercayakan kepada kita, murid-murid. Kamu jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan menghendaki murid-murid yang meneruskan karya keselamatan. Ini proses untuk memenangkan dunia. Oh, tidak instantly Tuhan selamatkan, bisa, tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Injil harus sampai ke ujung bumi, barulah Tuhan menyudahi sejarah dunia ini. Nah, ketatnya proses yang bertahap ini dapat digambarkan dengan proses pertumbuhan fisik manusia. Fisik manusia sangat ketat, strictly, saudaraku. Nggak bisa besar mendadak. Anak umur 3 tahun tingginya 50 cm. Nggak bisa dibuat 1,5 meter dalam waktu 4 bulan. 10 tahun bisa. 10 tahun bisa. Tapi kalau 3 bulan nggak bisa. Bisa nggak 3 bulan? Kasih nasi padang 1 hari 10 bungkus dan air 10 liter. Iya. Nggak usah 10 tahun, 10 hari dia tewas ya. Tuhan Yesus pun kadang-kadang dilelahkan oleh murid-muridnya sendiri yang tidak dewasa. Pernyataan yang cukup keras dilontarkan Tuhan ketika ia turun dari gunung di mana ia dipermuliakan, kemudian menjumpai anak sakit ayan, tapi murid-muridnya tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Lalu Tuhan berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Nah, kebodohan murid-murid juga nampak dalam berbagai peristiwa. Seperti misalnya ketika Tuhan berkata hati-hati dengan ragi orang Farisi, lalu mereka berpandang-pandangan, gak ada roti ya? Lalu Tuhan berkata, apa yang kau pikirkan? Roti ya? Kamu gak lihat itu 5 ekor roti 2 ekor ikan jadi berapa? Kamu gak lihat itu 7 roti aku jadikan berapa? Kamu kok gak ngerti loh maksudku. Cerita yang lain ketika Petrus menghalangi Tuhan Yesus ke Yerusalem, sehingga Tuhan Yesus harus menghardik Petrus dengan kata-kata yang keras. Enyah iblis, minggir kamu. Murid-muridnya masih tidak mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel Raya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 6. Murid-muridnya berkata, Tuhan, kapan engkau membangun kerajaan bagi Israel? Loh, 3,5 tahun kok masih Walaupun mereka sudah diajar langsung oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka pun tidak sekejap menjadi dewasa. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi pengkhianat. Nah, banyak lagi tindakan murid-murid Tuhan Yesus yang menunjukkan mereka belum dewasa, walaupun mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang, wah itu dekat Pak Eras kok gitu ya kelakuannya. Loh, Yudas dekat Tuhan Yesus saja bisa begitu, kok heran.
Itu kan tergantung masing-masing individu, bro. Kalau sampai Yudas berkhianat itu, you mau salahkan siapa? Habis Tuhan Yesus doa, khotbahnya nggak menyentuh, nggak mengubah. Ayo, jangan gitu dong. Demikian pula dengan proses keselamatan orang percaya, saudara. Nah, ini sekarang penting. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu harus ditimbulkan oleh mendengar firman Kristus. Nah, firman Kristus itu sama dengan Injil. Ini sama dengan Injil. Iman itu harus ditimbulkan oleh mendengar firman Kristus atau Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di sini yang dibutuhkan waktu. Dan waktunya nggak dibatasi loh, saudara. Berapa banyak kebenaran firman Kristus yang harus didengar sehingga seseorang memiliki iman. Kalau makan itu kenyang, betul kan saudara? Kalau mau kenyang makanlah gitu, betul? Sekarang makan apa? Itu masalahnya. Makan apa? Yang kedua, berapa banyak? Makan Pak gulali. Berapa? Sesendok kecil. Itu kan cuma ngotori gigi, saudara. Kalau mau kenyang, makan. Masalahnya makan apa dulu? Ya makan nasi. Berapa piring? 2 butir, 3 butir, 1 piring. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau tanya, adil nggak yang saya katakan ini? Logis nggak? Logis. Kalau orang nggak nerima itu karena dia selama ini sudah memiliki konsep iman itu mudah. Iman itu juga anugerah. Blegedek muncul di hati. Apa sih itu? Emang iman itu anugerah, saya setuju. Dipandang dari sudut mana? Dipandang dari sudut Allah itu anugerah. Iman datang dari oleh harus ada Kristus yang turun dari surga. Bisa beli? Enggak, ini anugerah. Tahu enggak? Anugerah. Lalu Injil, bisa beli? Enggak. Roh Kudus yang membuka pikiran kita mengerti firman, bisa beli? Penggarapan Allah yang membuat mematangkan kebenaran itu, bisa beli? Ini anugerah. Iman itu anugerah. Amin. Caranya gimana? Duar muncul di hati. Aku percaya ini. Karena Tuhan yang menggerakkan aku untuk percaya. Saya stres loh ngadepin orang-orang begitu. Kalau nanti Anda belajar soal proses ini, Anda nggak bisa bantah kenyataan bahwa Allah sangat menuntut respon manusia. Tapi respon tidak boleh dinilai sebagai jasa. Merusak prinsip only by grace. Nggak bisa juga orang mengalami kelahiran baru, KKR 1 kali mengucapkan aku terima Yesus, lalu duer lahir baru. Nanti Anda akan tahu bagaimana lahir baru itu, saudaraku. Nih, saya agak menyimpang dulu ya, supaya ada peta yang lebih gampang ya. Ini saudara, Bapak Ibu kita dari kecil kan menerima banyak filosofi, bukan? Dari orang tua, dari milieu atau lingkungan. Sirkuit pikiran kita ini sirkuit yang fasik atau kafir. Ini juga jadi hitam. Ini logis sekali, saudara. Sekarang kita mendengar Injil, iman datang dari oleh firman. Bagaimana ini diisi, digantikan supaya ini jadi warna Injil. Ini proses. Ini nggak instan sampai di mana orang itu betul-betul nuraninya diwarnai oleh kebenaran sehingga menyadari arti dari mana aku datang, kemana aku pergi, seperti angin. Betul? Yang invisible itu belum tentu abstrak. Nggak kelihatan tapi nggak abstrak. Ini strom itu invisible, tapi abstrak nggak? Enggak. Dia bisa dibuktikan. Dari mana kamu datang, kemana kamu pergi, saudara? Wah, ini saya mesti ngomong satu kalimat yang mungkin harus dijelaskan. Saudara harus mengalami begini. Anda harus tahu Allah itu hidup.
tahu bahwa Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat lewat pengalaman pribadi. Pengertian nih. Sampai Anda berkata tidak mungkin ini salah. Itu real. Dan dampaknya akan kelihatan sekali. Invisible tapi abstrak. Oke, nanti waktu saya jelaskan secara khusus ini. Saudaraku sekalian, jadi iman harus ditimbulkan oleh pendengaran firman Kristus. Di sini dibutuhkan waktu yang tidak dibatasi berapa banyak kebenaran yang harus dengar sehingga seorang memiliki iman itu. Masih bersama saya? Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka mendengar khotbah dan merasa bahwa mereka sudah mengerti Injil, mereka sudah memiliki iman. Saya mau tanya kepada saudara, coba kita berpikir logik aja ya, logik lah. Kalau Yudas hidup pada zaman sekarang, rajin nggak datang ke suara kebenaran? Mungkin jadi staf saya juga loh. Lalu Anda berkata, Tuhan salah pilih itu. Oh tidak. Ya tapi Yudas kan ditentukan Pak, jadi anak kebinasaan. Nih, saya menyimpang dulu ya, supaya nggak bodoh ya, gini. Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, setuju? Tidak ada juru selamat yang lain, amin. Ini sosok yang paling luar biasa, amin. Keselamatan itu paling berharga, amin. Dan untuk itu harus ada verifikasi, ada pembuktian ini Allah yang benar. Karena banyak juru selamat atau yang ngaku-ngaku juru selamat, kunyuk ngaku juru selamat. Makanya sosok ini harus ada verifikasi. Apa? Nubuat. Lahirnya dinubuatkan, setuju? Hidupnya dinubuatkan, penyalipannya dinubuatkan, kebangkitan dinubuatkan, sehingga orang tidak bisa bantah. Suatu hari kelak orang berkata, wah aku tidak percaya, habis nggak jelas. Kamu nggak bisa bantah. Terutama orang-orang Israel dulu nggak bisa bantah. Udah jelas kok. Emang dasarnya kamu itu nggak mau bertobat. Nah, salah satu nubuatan untuk verifikasi di juru selamat adalah bahwa salah seorang pengikutnya akan mengatumitnya melawan dia. Yudas. Belum tentu bisa Petrus, bisa Yakobus, bisa yang lain. Nah, ini saya jelaskan soal pemilihan. Saya jelaskan di pendalaman Alkitab khusus mengenai Yudas. Dan ada saya makalahnya khusus mengenai Yudas. Yudaslah yang akhirnya ternyata berkhianat. Nggak bisa loh Anda bilang memang di skenario Allah. Loh kok juga kenal Tuhan semesta alam sih? Apa Tuhan sejahat itu ya? Saya mau tanya saudara, kalau ini mati, semua ini mati yang ada nih, semua surga nggak kira-kira? Opung bilang nggak itu apa dasarnya? Oh, karena itu nggak main-main. Wah, firmannya bukannya didengar tapi dilakukan. 10 untuk ruku'ah, saudara. Oke, saya mau ngomong nih. Belum tentu semua masuk surga? Belum tentu. Apa dasarnya? Ya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu jelas kok. Jelas. Pak Eras nggak senang ya kita semua surga. Faktanya itu ada yang gugur, itu masalahnya. Yaitu yang ditentukan itu yang gugur itu Pak. Nggak bisa gitu dong. Halo? Nggak bisa. Kalau ditentukan Tuhan mesti gugur loh. Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Nah, menjawab itu perlu 14 kali pertemuan. Oke? Jadi sekarang jangan paksa saya ngomong, nanti khotbah saya meleset. Saya cuma mau menunjukkan bagaimana proses ini berlangsung, saudaraku sekalian. Ya, saya masih punya banyak PR di sini. Percaya, argumentasi saya tidak hanya sekalimat ini. Ya. Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka mendengar khotbah dan merasa bahwa mereka sudah mengerti Injil, mereka sudah memiliki iman. Padahal iman bukan sesuatu yang mudah dimiliki oleh seseorang. Kenapa nggak mudah? Ya karena iman datang dari oleh firman. You harus menemukan firman Kristus. Saya mau tanya, banyak khotbah yang berisi banyak khotbah yang berisi firman Kristus atau bukan firman Kristus? Tidak sedikit khotbah-khotbah yang sebenarnya bukan firman Kristus. Pungut ayat perjanjian lama diartikan suka-suka dia. Ini kan anarki, saudara. Kejahatan itu, menyesatkan, saudara. Bukan firman Kristus. Bagaimana bisa lahir baru? Harus ada perjuangan
Perjuangan yang paling berat adalah ketika seseorang meninggalkan pola pikirnya yang tidak sesuai Injil dan menggantikannya dengan firman Kristus. Nah, titik misteri adalah ketika seseorang mendengar firman secara memadai sampai memiliki iman yang menyelamatkan. Amin. Nah, tadi saya belum selesai ngomong. Kalau seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, Yudas di tengah-tengahnya, bisa dikenali nggak? Sulit dikenali. Lah murid-muridnya 3,5 tahun makan minum bersama 24 jam saja, nggak kenal kalau Yudas itu maling. Yudas, lakukan apa yang kamu harus lakukan. Murid-muridnya pikir Tuhan suruh dia beli apa-apa, namanya juga bendahara. Saudaraku sekalian, kapan titik di mana dia mendengar firman sampai dia punya iman? Yang menilai iman itu iman yang benar atau iman yang tidak benar siapa? Ya Tuhan. Saya bisa nggak menilai ini imannya udah bener nih? Nggak jaminan kan? Ini sejajar dengan kemerdekaan Kristen. Yohanes 8, 31-32. Kalau kamu tetap firmanku, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengenal kebenaran akan tetap dalam firman berapa lama? Mengerti kebenaran sampai di mana? Baru dia merdeka. Simpel apa? Satu sisi saya membuat orang terasa berat masuk surga. Sisi yang lain saya menyederhanakan kebenaran yang rumit. Percaya deh. Ruangan kamar saya itu sampai nggak cukup lagi dengan buku-buku. Selalu tiap buku buka sana buka sini baca. Sampai saya beli buku-buku bagaimana cara membaca cepat. Ya, bagaimana cara membaca cepat. Ada kan beberapa buku gitu. Oh begitu harus ditandai. Udah kelenger saudara. Baca buku-buku teologi ya kelenger saudara. Saya sederhanakan tuh. Tapi sisi lain jadi rumit. Teologi yang begitu rumit saya sederhanakan. Tetapi ke surga jadi rumit. Aneh ya. Saya mikir loh kok jadi aneh saya. Teologi yang begitu rumit saya sederhanakan dengan bahasa yang bisa ditangkap orang awam. Tetapi harganya jadi mahal. Jadi berapa lama tetap dalam firman? Mungkin dibaca dulu deh, ada yang nggak ngerti ayat ini. Ya, coba Yohanes 8, 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke, tetap dalam firman. Saya mau tanya, Anda sudah tetap dalam firman belum? Loh, piye tak ulangi? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah kalau saudara belum tetap dalam firman, belum jadi murid dong. Ini banyak wajah jadi innocent, jadi nggak mau jawab ini. Nggak tahu gua, nggak jelas. Saudara kalau menghadap Tuhan bisa begini nggak kira-kira? Nggak bisa. Jangan-jangan nanti di pintu surga Tuhan kasih film. Ini film hidupmu kayak begini nih, di pintu surga atau neraka. Jadi orang mau kekekalan gitu, ini surga ini neraka. Ada film di tengah. Lihat filmnya, dudung. Udah, lihat film udah. Ini kamu kan? Iya Tuhan. Kira-kira orang kayak begini masuk sana atau mau sini? Saudara bisa innocent nggak? Masuk mana ya? Ayo. Jadi filmnya di tengah. Setelah lihat kelakuan kita waktu di dunia itu geli-geli gitu dulu. Nah, udah lihat ini kelakuan kamu ya? Gimana? Ini kelakuan kamu. Oke. Kira-kira pantasnya kamu surga atau neraka? Ayo, kamu boleh pilih masuk mana? Ayo. Kira-kira dengan tindakan hidupmu kayak begini ini, pantasnya kamu surga atau neraka? Mana ya? Bisa nggak innocent? Nggak tahu dah Tuhan, saya bingung. Nggak bisa begitu, ya kan? Makanya jangan coba-coba. Sekarang saudara harus serius.
Kalau seperti orang mau ujian matematik, bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Itu nggak bisa biasanya. Tapi kalau saya pasti bisa. Yakin? Saya nggak yakin, saya tahu. Kenapa tahu? Karena semua soal udah obo-obo. Soal mana yang saya belum obo-obo? Saya bisa jawab nih. Saya bisa selesaikan ini. Begitu yang benar, saudara. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Terus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu berapa potong? Utuh, Pak. Utuh itu bagaimana bisa dapat utuh? Kebenaran itu dari firman Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Aletheia, truth. Maka saudara dengar terus suara kebenaran hari Selasa, Sabtu gini terus. Amin, amin. Itu titik di mana Anda nggak bisa balik. Anda berkata, the world is not my home. Tapi itu masih panjang. Masih panjang. Sebab banyak saudara-saudara sekalian kan datang ke sini, amin, amin, amin. Oh yes, amin. Itu pulang udah aman, aman, aman. Udah beda. Karena Anda tidak dirubah secara total. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Baca dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, budimu itu pikiranmu, nos, dianoia, nos. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan agar tidak serupa dengan dunia ini, seseorang harus mengalami pembaharuan pikiran. Dari hasil pembaharuan pikiran, seseorang dapat mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Masalahnya adalah berapa lama proses pembaharuan pikiran tersebut sehingga seseorang mengerti kehendak Allah dengan sempurna dan menunjukkan berbeda dengan dunia ini. Saya tanya sekarang, Anda sudah beda atau masih sama? Ayo, dengan baca innocent lagi, ayo. Ya, beda-beda tipis lah, Pak. Pak, saya ini juga belum sempurna, Pak. Saya juga frustasi. Tuhan, bagaimana aku menemukan tempat yang tepat di matamu supaya Engkau pandang aku berbeda. Tuhan tidak pandang muka, entah jemaat atau aktivis atau pendeta. Tuhan lihat gini, sama masih gitu loh. Nah, kira-kira kalau saudara ketemu Tuhan sekarang ini, Tuhan berkata, udah beda ini, atau masih sama. Kira-kira Tuhan memandang Anda sudah beda atau masih sama? Kalau dipaksa jawab aja, ya gimana lah Pak, nanti gimana. Saudara, kita mau bertobat nggak? Kita mau serius nggak? Saudara harus tekun terus mendengar suara kebenaran ini. Pasti berubah. Nggak boleh cuma datang nanti nggak datang, kedap-kedip, nggak bisa. You kalau mau datang terus belajar firman, dengarkan CD khotbah, you baru bisa berubah. Saya saja berubahnya juga sedikit gitu. Rasa-rasanya nggak rubah ya Tuhan, tapi berubah juga. Walaupun lewat proses, saudaraku. Masih banyak hal lagi yang sejajar dengan apa yang tadi saya kemukakan, saudara. Iman datang dari pendengaran. Terus lagi hubungannya dengan kalau kamu tetap dalam firman. Terus pembaharuan pikiran Roma 12 ayat yang kedua. Masih banyak lagi hal yang sejajar dengan hal ini. Tetapi pada prinsipnya hukum proses yang bertahap tidak bisa disangkali. Ini yang penting. Jadi orang selamat itu tidak sekejap, saudaraku. Bukan tidak mungkin kegagalan Adam dan Hawa adalah ketidaksabarannya mengikuti proses yang bertahap ini. Tapi saya tidak mau menjelaskan, takut timbul kontroversi. Di sini saya tidak mau, agak rawan. Ya. Ini hanya bahan pertimbangan saja. Allah itu bukan tidak mau Adam dan Hawa tahu apa yang baik dan jahat, tapi bukan baik dan jahat menurut perspektif lain. Harus perspektif Tuhan. Ini percaya Tuhan aja, ikuti Tuhan saja. Nah, sama dengan Bapak Ibu ini loh. Capek mengerti firman Tuhan. Capek. Yang biasa-biasa aja lah Pak, nggak usah pakai fanatik-fanatikan. Nah, itu yang bikin Anda binasa.
Jahat itu otomatis bisa di dunia sekarang ini. Jadi baik perlu proses. Bisa berakibat sangat fatal kalau seseorang berpikir bahwa kedewasaan rohani, kesempurnaan, dan keterbebasan dari kodrat dosa bisa dicapai dalam waktu singkat. Nah, ini yang bikin rusak. Anda memang tidak berniat mau mengkhianati Tuhan, sama sekali tidak berniat masuk neraka, sama sekali tidak berniat untuk tidak bertumbuh. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa pertumbuhan itu bisa dicapai tanpa perjuangan, waduh, gimana sih? Yang sadar mau bener aja kadang-kadang gak bener-bener kok. Apalagi kalau yang ngomong begini, mengalir. Kita mengalir. Bengawan Solo kali. Mengalir. Ya, aku mengalir karena Allah sudah memilihku untuk selamat. Dia akan mengatur segala situasi. Pokoknya mengalir. Itu bahaya. Allah memilihku atau tidak aku tidak tahu, tapi aku imani kebenarannya dan aku perjuangkan untuk mengerti dan melakukan kebenaran itu sampai suatu hari aku tahu aku orang yang dipilih. Banyak orang sekarang ini tidak sungguh-sungguh memperdulikan Tuhan. Yang sengaja mau mengerti kebenaran saja belum tentu bisa benar-benar benar, apalagi yang datang ke gereja sambil ngantuk-ngantuk gitu tuh loh. Udah kebaktian, udah amin. Dengan tidak sengaja dia dengar. Enak loh. Nggak bisa gitu Pak, Bu. You mau selamat nggak? Nah, kalau orang berpikir bisa mencapai kedewasaan, kesempurnaan, kebebasan dari kodrat dosa dalam waktu singkat, hal ini membuat seseorang tidak bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk membangun kehidupan rohaninya yang baik. 1001 alasan bisa dibuat kok. Tidak belajar firman itu 1001 alasan. Makanya kalau saya lihat orang-orang dekat saya nggak tekun mendengar firman, saya tuh sedih, pahit banget, pedih gitu. Waduh, melayani Tuhan mau ngapain sih? Hah? Ngapain sih melayani Tuhan itu? Merubah pola berpikir supaya orang bisa diperkenan masuk kerajaan Bapa di surga, saudaraku. Jangan sekali-kali berpikir bahwa untuk mencapai kesempurnaan, kedewasaan rohani, dan kebebasan dari kodrat dosa bisa dicapai melalui semacam paket kilat. Kalau dalam perkuliahan ini sama dengan kuliah semester pendek. Orang tuh mau instan, ngurus surat bisa instan, mau yang berapa lama? Yang normal 3 bulan Pak, gitu. Yang normal 3 bulan. Tapi kalau mau cepat 1 bulan bisa, sekian harganya. Tapi 2 hari juga bisa, sekian lagi harganya. Gila nggak tuh? Dunia kita itu, saudara. Waduh. Ini kena narkoba. Oke. Ini minimal 15 tahun. Saya baru dengar kemarin, saudara. Ketemu di jalan, Pak Pendeta. Iya. Saya baru ngurus di sini pengadilan. Ada teman anak saya kena narkoba, diancam 16 tahun. Dia cuma bawa 6 ekstasi, oh gitu, atau berapa ekstasi gitu. Tapi bukan pengedar dong, bukan. Jumlah itu juga bukan jumlah pengedar. Mau dijatuhi 16 tahun, tapi bisa dikurangi kalau bayar 1 miliar. Saya ngomong begini ini nggak akan cerita sama siapa-siapa. Artinya siapa orangnya, siapa jaksanya. Saya percaya orang itu nggak bohong sama saya. Ceritanya dengan hati yang sedih. Bapak kenal nggak ya orang yang bisa? Nggak kenal. Yang begini ini jangan urusan sama gua. Kalau memang salah ya udah dipenjara saja. Kalau memang harus dihukum mati tembak aja. Ya udah salah mau kata apa? Makanya jangan salah. Bisa dipercepat itu hukuman, saudara. Bener-bener kan? Duit itu. Sekarang you mau coba-coba pakai duit untuk dewasa rohani atau pakai cara lain? No way. Nggak ada, Pak. Aduh, makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga karena biasa menghalalkan segala cara. Nggak semua orang kaya ya. Mempercepat sesuatu dengan uang. Kena 5 tahun. Oke, remisi segala macam, bayar sana sini jadi 3,5 tahun. Bayar lagi tiap 1 minggu boleh pulang. Dia tuh duit itu bisa begitu.
Tahu-tahu 2 tahun dah keluar, dah hilang. Terus Tuhan diem aja. Wow, tidak. Tuhan di surga ngelihat. Ini dunia udah rusak begini, Anda jangan ikut rusak dong. Nah, ketidaktahuan prinsip ini, hukum proses yang bertahap ini, membuat banyak orang Kristen merasa masih memiliki banyak waktu untuk mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Kalau orang lagi banyak duit, tau nggak? Bulu, begitu kosong, sampai ngumpulin 1.000-2.000, betul nggak? Baru berasa duit itu mahal. Sekarang waktu masih banyak, sehat, begitu tergeletak di rumah sakit, dokter bilang tinggal 3 bulan baru. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sekarang dong. Nah, orang punya alasan, macet, gerimis, capek, belum makan, mau flu, apalagi lah lo. Kalau lu lihat api kekal, jangankan PA dipanen di Bogor, lu pergi, tahu nggak? Jangan di Bogor, lu punya duit, PA-nya di Surabaya, pergi. Kemarin staf saya telepon, Ustaz Pak, datang lho Pak di Kelapa Gading. Oh iya, saya lagi jalan ke sana. Karena ada orang yang dari Surabaya untuk ikut PA Bapak. Hebat ya. Tapi aktivisnya sendiri ada yang nggak pernah muncul. Dia mau ngapain? Jadi aktivis. Kalau nggak belajar kebenaran mau ngapain? Ya sibuk sih Pak. Oke, saya setuju. Banyak yang sibuk. Tapi kalau sama sekali nggak datang, kalau nggak tertarik dengar firman, saya nggak tahu mau jadi apa gereja kita kalau aktivisnya tidak belajar kebenaran. Nah, ketidaktahuan ini, wah, membahayakan sekali. Banyak orang Kristen merasa masih memiliki waktu mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Padahal iman pun mereka belum miliki dengan benar. Belum tentu iman yang dia miliki itu iman yang benar. Belum tentu dia sudah lahir baru. Mereka merasa sudah memiliki Tuhan, padahal belum. Sebab mereka belum mengerti kebenaran Injilnya atau belum mengerti firman Kristus. Sebab iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Sementara waktu ini berjalan terus dan mereka kehilangan kesempatan selama-lamanya. Nah, saya sudah beritahu soal hati nurani, saudaraku sekalian ya. Ini kalau kebenaran terus didengar sampai rohnya ini tergores nurani, sunaidesis, sampai tingkat tertentu dikatakan lahir. Nah, itu misteri titik itu. Nah, apakah Anda sudah mengalami? Tanyalah pada diri saudara sendiri. Amin.